Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang gerak pada tumbuhan. Ya, di sini bagaimana tumbuhan memberi tanggapan terhadap lingkungan. Yang pertama itu, sebagian besar tumbuhan menghabiskan seluruh hidupnya dengan menetap di satu tempat saja. Mereka tertancap pada tempat tumbuh oleh akar-akarnya agar dapat bertahan hidup. Tumbuhan harus dapat memberi tanggapan terhadap berbagai kondisi lingkungan. Ya, di sini ada tiga gerak pertumbuhan. Yang pertama yaitu gerak endonom atau gerak otonom. Yang kedua, gerak higroskopis. Dan yang ketiga, gerak eksinom atau gerak etinom. Gerak autonom ini adalah gerak pada tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Disebut juga gerak autonom, karena tumbuhan bergerak sendiri tanpa adanya rangsangan dari luar. Contohnya, yang kedua yaitu gerak higroskopis. Gerak bagian tumbuhan yang terjadi karena adanya perubahan kadar air pada tumbuhan secara terus-menerus. Akibatnya kondisi menjadi sangat kering pada kulit buah atau kotak spora hingga kulit biji atau kotak spora pecah. Yang ketiga itu gerak eksinom. Gerak pada tumbuhan disebabkan oleh rangsangan dari luar. Kemudian jenis-jenis gerak eksinom. Yang pertama yaitu gerak tropisme, gerak bagian tumbuhan yang dipengaruhi oleh arah rangsangan tropisme. Tropisme positif jika arah gerak mendekati rangsangan dan tropisme negatif jika arah gerak menjauhi rangsangan. Yang kedua yaitu gerak taksis, yaitu gerak berpindah seluruh tubuh tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan, seperti bentuk tropisme yang terdapat taksis positif dan negatif. Yang ketiga yaitu gerak nasti, yaitu gerak bagian tubuh tumbuhan yang arah geraknya tidak dipengaruhi oleh arah rangsangan. Gerak ini disebabkan terjadinya perubahan tekanan turgor akibat pemberian rangsang. Eh, Ada 7 macam gerak tropisme. Yang pertama itu fototropisme, geotropisme, hidrotropisme, kemotropisme, tikmotropisme, termotropisme, dan skototropisme. Fototropisme ini adalah gerak tropisme yang disebabkan oleh rangsangan berupa cahaya matahari. Contoh dari fototropisme adalah pertumbuhan koleoptil rumput menuju arah datangnya cahaya. Contoh tumbuhan fototropisme. Yang kedua itu geotropisme. Geotropisme ini adalah gerak tropisme yang disebabkan oleh rangsangan gaya gravitasi bumi. Sementara yang ketiga itu hidrotropisme. Hidrotropisme adalah gerak tropisme yang disebabkan oleh adanya rangsangan berupa air. Gerak akar tumbuhan selalu menuju ke tempat yang basah. Misalnya gerakan akar kaktus untuk mencari air. Yang ketiga yaitu kemotropisme. Kemotropisme adalah gerak tropisme yang disebabkan adanya rangsangan berupa zat kimia. Misalnya gerakan akar yang menuju unsur hara ataupun dalam tanah. Yang kelima yaitu tikmotropisme. Tikmotropisme adalah pergerakan pertumbuhan sel tanaman yang dirangsang oleh sentuhan. Kata ini berasal dari bahasa Yunani, tikma yang berarti sentuhan. Yang keenam yaitu termotropisme. Termotropisme adalah pergerakan pertumbuhan tanaman yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa panas atau perubahan panas. Salah satu contohnya termotropisme adalah pertumbuhan daun tanaman rhododendron yang dapat menjadi keriting dan menunduk ke bawah apabila suhu lingkungan mencapai -1 derajat Celcius. Yang terakhir yaitu skototropisme. Skototropisme berasal dari bahasa Yunani skotos, berarti kegelapan. Kekelaman adalah pergerakan pertumbuhan ke arah kegelapan. Kemudian gerak nasti. Gerak nasti terdiri dari 6 yaitu fotonasti, tiktinasti, tikmonasti, termonasti, haptonasti, dan nasti kompleks.
Fotonasti adalah gerak nasti pada tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan cahaya matahari. Misalnya bunga pukul 9 yang mekar setiap pukul 9. Bunga pukul 4 yang akan mekar pada sore hari dan menutup esok paginya. Yang kedua yaitu gerak niktinasti. Niktinasti adalah gerak nasti yang disebabkan oleh suasana gelap. Istilah niktinasti ini berasal dari bahasa Yunani. Nux yang berarti malam, umumnya daun-daun tumbuh polong-polongan akan menutup pada waktu malam. Daun-daun tersebut akan membuka kembali pada pagi hari. Yang ketiga itu tikmonasti. Tikmonasti adalah gerak nasti yang disebabkan oleh rangsangan mekanis berupa sentuhan atau tekanan. Istilah tikmonasti ini berasal dari bahasa Yunani yaitu tikma, yang berarti sentuhan. Gerak tikmonasti disebut juga dengan seismonasti. Yang keempat yaitu termonasti. Termonasti adalah gerak nasti yang disebabkan oleh rangsangan suhu, misalnya mekarnya bunga tulip pada suhu udaranya sesuai. Yang kelima itu haptonasti. Haptonasti adalah gerak nasti yang terjadi pada tumbuhan insektivora yang disebabkan oleh sentuhan serangga, misalnya penutupnya daun tanaman kantung semar dan Venus ketika tersentuh serangga kecil. Jika seekor serangga mendarat di permukaan daun, daun serangga tersebut terperangkap dan tidak dapat keluar. Yang terakhir yaitu nasti kompleks. Nasti kompleks adalah gerak nasti yang disebabkan oleh beberapa faktor sekaligus. Rangsangan yang diterima dapat berupa cahaya, matahari, suhu, air, dan zat kimia. Contoh gerak nasti kompleks adalah gerakan membuka dan menutup pada stomata. Yang kemudian yaitu gerak taksis. Taksis adalah gerak seluruh atau bagian tubuh tumbuhan yang berpindah tempat dan arah perpindahannya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Ditinjau dari macam sumber rangsangannya, taksis dibedakan menjadi dua, yaitu fototaksis dan kemotaksis. Yang pertama itu gerak fototaksis. Fototaksis adalah gerak taksis yang disebabkan oleh adanya rangsangan berupa cahaya, misalnya klorofil, yang bergerak menuju arah datangnya cahaya. Yang kedua yaitu gerak kemotaksis. Kemotaksis adalah gerak taksis yang disebabkan oleh rangsangan berupa zat kimia, misalnya spermatozoa yang bergerak menuju sel telur pada peristiwa pembuahan, tumbuhan lumut, dan tumbuhan lumut. Sel telur mengeluarkan zat kimia yang dapat merangsang spermatozoa untuk bergerak mendekatinya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.